Akhirnya hari Minggu datang. Ini adalah waktunya Haruki menemani Hayato beli HP. Dan mereka janji ketemuan di stasiun aja daripada berangkat bareng dari rumah. Tapi setelah sampai stasiun, Hayato kesulitan menemukan Haruki karena stasiun Tokyo sangatlah luas. Tak lama kemudian Haruki menarik tangan Hayato dan segera pergi ke tempat lain. Ternyata Haruki tadi digoda oleh dua cowok bangsat yang mau ngajak Haruki ngamar bareng. Karena itu Haruki jadi kesal kepada Hayato yang datang terlambat. Hayato pun meminta maaf dan menjelaskan dengan gugup bahwa dia belum terbiasa di sini. Hayato gugup bukan karena Haruki yang kesal, tapi karena outfit Haruki yang hari ini sangat cewek banget. Hayato juga notice kalau Haruki pakai make up hari ini dan Haruki senang karena Hayato notice hal tersebut. Haruki sudah mempelajari make up yang diajarkan Himeko dan untuk pertama kalinya Haruki mencoba ini sendirian. Hayato terdiam sejenak sambil menatap Haruki dengan sedikit tersipu malu. Haruki mendekatkan wajahnya kepada Hayato gara-gara Hayato nge-freeze begitu. Kemudian Hayato berkata, kamu cantik dan imut banget Haruki. Haruki gesem-sem lah di sana. Sayang ini ya, aku pengen Hayato meneruskan, pasti kamu pengen menunjukkan sisi keimutan dan cantikmu di depanku kan? Iya sayang, kamu cantik kok banget malah. Mood Haruki bener-bener naik dan udah kayak tebing guys. Wes gak pakai lama Haruki pegang tangan Hayato dan mereka pegangan tangan terus sampai ke toko HP. Hayato pun memutuskan untuk membeli HP yang sama kayak Haruki. Dengan begitu mereka bisa kapelan dan kalau ada apa-apa Hayato bisa bertanya ke Haruki daripada ke Himeko. Tersipu malu lagi tuh Haruki. Apepet terus Hayato. Sikat. Setelah mereka berjalan beberapa menit, Hayato melambatkan pace jalannya karena Haruki terlihat kesulitan pakai high heels. Sebenarnya sepatunya sih nggak terlalu masalah ya. Tapi yang membuat Haruki kurang nyaman itu bagian roknya. Terlalu pendek, kain tipis dan mudah robek. Ditambah lagi kalau lagi kena angin rasa dingin-dingin gimana gitu kan di paha ke atas guys. Haruki juga nggak bisa leluasa membungkuk buat ngambil barang yang jatuh. Karena itu bakalan ngangkat roknya sampai pantatnya terlihat gitu kan. Apalagi kalau dia jatuh nanti lebih terbuka semua-muanya. Hayato kurang bisa merasakan apa yang Haruki rasakan. Jadi dia hanya bersimpati saja ke Haruki. Nah Haruki sedikit kesal karena cuma dia yang bisa merasakan ini. Jadi dia menyuruh Hayato untuk mencoba cross dress biar Haruki yang mendandaninya. Loh, ini jadi keinget manga ini ya. Itu cowoknya disuruh cross dress loh, biar gak ketahuan mertua protektif kalau anak cewek kesayangannya udah punya cowok. BTW animenya tayang 2027 ya guys ya. Nanti kita bahas. Kesampingkan hal itu, Hayato dan Haruki gak ada tempat tujuan lain untuk mengisi waktu mereka di luar. Karena itu mereka setuju untuk ke Toserba 100 yen. Tapi pas sampai ke Toserbanya, anjir ini mah mall, bukan Toserba lagi. Mereka pun segera masuk untuk bersenang-senang bersama di sana. Katanya mau beli HP doang ya kan, tapi ujung-ujungnya ngedate. Beli HP cuma pengalian saja. Acara utamanya adalah kencan rahasia bareng tanpa diketahui oleh siapapun. Tidak terasa waktu berlalu. Haruki mulai lapar di sana dan mereka segera ke kafe karaoke untuk mencoba makan di sana. Di kampung kagak ada tempat kayak ginian gitu kan, dan Haruki belum pernah ke sana juga. Jadinya mereka sama-sama saling pertama kali ke kafe karaoke deh. Haruki mulai mengeluarkan sifat frontalnya tanpa mempedulikan Hayato sebagai cowok di sana. Dan sebagai lelaki jantan banget, Hayato menurunkan rok Haruki karena Haruki terlalu membuka semuanya kepada Hayato. Tapi menurut Haruki karena ada Hayato jadinya ya gak masalah gitu kan kalau Haruki mau frontal begitu. Dan Haruki menduga bahwa Hayato hatinya sedang deg-deg-dug ser karena melihat aset berharga milik Haruki di antara jepitan paha itu yang super duper membawa kenikmatan duniawi. Karena melihat reaksi Hayato, Haruki juga mengizinkan Hayato untuk ngintip susu imutnya sedikit dan akan membuka semuanya kalau Hayato mau. Waduh mbak, aku ya mau kalau kayak gitu mah. Kan enak ya kalau misalkan Manu bisa prosotan naik turun di sana. Belum selesai Haruki lepas baju, tahu-tahu pelayan kafe masuk ke ruangan membawa pesanan makanan mereka. Nah kan kegep, pelayan kafe bilang kalau di sana bukan tempat untuk bermesra-mesraan kayak gitu. Mending cari love hotel saja sana. Setelah pelayan itu pergi, Hayato dan Haruki sama-sama tersipu malu. Terlebih lagi Haruki yang terlalu kebablasan nyamannya sama Hayato gitu kan. Aku pasti terlihat seperti cewek murahan. Oh enggak kok mbak, justru semua cowok pengen ceweknya beringas menggoda yayangnya begitu. Maaf kawan-kawanku, aku sudah membongkar rahasia
rahasia kita para cowok-cowok. Adios. Tapi tenang guys, nggak cuma kita, Hayato pun juga sama. Dia sangat suka Haruki yang beringas kayak gitu. Loh, Haruki tersipu malu lagi dan segera maam dengan porsi besarnya. Diikuti dengan Hayato. Mereka sepiring berdua tuh. 何やってんだろうな。 ほんとバカだね。 Setelah perut mereka kenyang bareng, mereka berjalan sambil ngobrol ngalor ngidul. Lur, selamat datang di Ngidul, album film jadul. Ya apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo sekeluarga. Dompet dan hubungan percintaan kalian juga aman ya? Balik maneh ambe aku Ardi Kopling seperti biasa, alias Rian Tromong Ninja. Dan Hayato ingin ke kafe karaoke lagi bersama Haruki lain kali. Oh, Harukinya seneng dong karena secara gak langsung Hayato bikin janji ngedate lagi sama Haruki. Cihuy. Karena itu Haruki mencoba bertanya kepada Hayato secara pribadi. Nih, Hayato, kamu cowok dan aku cewek kan? Aku sudah menjadi apa adanya seperti yang kamu lihat sekarang. Dan kamu udah ngeliat aku sebagai wanita hari ini. Artinya apa dong bagi kita? Nah kan, Haruki diam-diam minta kejelasan hubungan tuh. Nggak sabaran banget ini mbaknya. Mana si Hayato kagak peka pula. Dia cuma mengatakan bahwa Haruki ya tetap Haruki. Hubungan kita ya tetap kita berdua. Hayato tetap menepati janjinya untuk bersama Haruki selamanya. Kemudian mereka melihat ada sekumpulan orang-orang di sana yang sedang melihat sesuatu. Setelah Hayato dan Haruki ke sana, mereka melihat seorang aktor atau aktris terkenal yang sedang persiapan syuting film bernama Takura Mao. Di balik ketenarannya, Takura Mao memiliki banyak gosip tentang kehidupan pribadinya yang sangat berantakan dan hancur. Tapi semua berita tidak terlalu mempedulikannya atau mungkin saja ditutup-tutupi, dan banyak orang yang mengabaikan kehidupan pribadinya karena dia itu cantik. Lagi-lagi soal good looking, yang penting cantik, lu aman sudah. Mood Haruki seketika langsung kacau. Berlari menjauh dari keramaian, Hayato mengejarnya dan Haruki sempat hampir terjatuh karena terpleset akibat high heelsnya. Hayato dengan refleks cepat yang menolong Haruki dan membuat Haruki berdiam diri di sana. Hayato membawanya berjalan untuk pulang bersama sambil memegang tangan Haruki yang gemeteran di sana. Haruki pun mulai membuka obrolan dengan berkata, "Kamu dari dulu selalu memaksa begini ya? Aku ingat banget dulu aku lebih tinggi dari kamu. Tangan kamu dulu juga kecil loh. Tapi sekarang tanganmu sudah besar dan hangat, badanmu tinggi dan kekar juga." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Haruki memegang tangan Hayato lebih erat lagi sambil mengingat masa lalunya yang suram. Haruki sedang duduk diam, tatapan kosong di samping kotak pos di kesunyian malam. Disitulah momen pertama kalinya Hayato bertemu dengan Haruki, dan Hayato menarik tangan Haruki dengan senyumannya yang membuat kehidupan Haruki lebih berwarna setelah bersama Hayato. Setelah Haruki sedikit tenang, dia ingin bercerita sedikit tentang sesuatu yang baru diketahui oleh Hayato. Haruki memang selama bertahun-tahun ini tinggal sendirian di rumahnya tanpa ada kehadiran orang tuanya sama sekali. Hal itu membuat hati Haruki sangat kacau dan berantakan. Ada momen di mana Haruki sangat ingin memiliki keluarga yang berada di sampingnya. Dia pun menitikkan air mata karena itu semua hanya ada di dalam mimpinya saja. Haruki sudah berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan kehidupannya sendirian. Mendengar itu, Hayato tetap memegang erat tangan Haruki dan berjalan-jalan sedikit lebih lama untuk menenangkan hatinya. Pada saat sore hari, Haruki ingin pulang istirahat ganti baju karena dia juga membeli baju lain yang imut kemarin. Tapi Hayato melarangnya untuk pulang ke rumah dan mengatakan bahwa Hayato masih ingin bersama Haruki hari ini. Tapi aku ganti baju dulu ya. Ayo udah gak usah, ayo ikut aku ke rumah. Tapi baru aja sampai rumah, Haruki langsung senam lantai anjir. Gantian sama Himeko tadi. Himeko sangat iri dengan keseksian paha putih bening semoknya Haruki. Sedangkan paha punya Himeko sendiri malah kurus kering tulang. Walah, pantesan kakak seneng banget liatin pahanya ya. Ayo ngaku kak, Haruki cantik kan hari ini? Hayato pun membalas dengan nada cuek-cuek peduli. Oh,
Iya, dia imut kok hari ini. Tapi dia tetap Haruki yang dulu. Udahlah Mas Hayato, nikahin aja udah. Makan malam akhirnya sudah siap. Kedua gadis itu seperti biasa maem duluan dengan mood yang sangat bahagia. Hayato senyum-senyum aja karena memang ini adalah titik tertinggi harga diri sebagai cowok guys. Yaitu membuat cewek tersayangnya senyum dan bahagia. Cihuy, mana Harukinya nambah porsi pula. Awas mbak, nanti gemuk. Setelah selesai makan malam, Haruki mengajari Himeko pelajaran SMP sampai tengah malam. Ketika Hayato ingin mengantarkan Haruki pulang, ternyata malah hujan deras banget di luar. Hayato baru aja mau buka payung, tapi Haruki udah pamit lari duluan dan menyuruh Hayato untuk di rumah saja. Jelas Hayato mengejarnya, menangkap tangan Haruki lagi dan berkata, menginap saja di rumahku malam ini. Sebenarnya di dalam hati Haruki, dia tidak ingin sisi lemah dan rapuh hatinya diketahui oleh Hayato. Karena itu tadi dia langsung pergi tanpa Hayato. Sedangkan di dalam hati Hayato, dia tidak ingin Haruki merasakan kesepian dan kesunyian itu. Setelah Haruki selesai mandi, dia minjem komik Hayato di kamarnya sambil nungguin Hayato mandi. Beberapa menit kemudian, Hayato masuk ke kamarnya dan Haruki bertanya, kok aku nggak nemu dojin bokepmu beb? Mana ada anjir? Haruki beringas lagi kah ini? Hayato penasaran kenapa Haruki lebih milih baju Hayato daripada Himeko. Dan Haruki menjawab dengan sedikit malu bahwa baju-baju Himeko nggak muat di badan Haruki gara-gara susunya. Dan setelah mendengar itu, Himeko tadi juga tiba-tiba marah gak jelas kepada Haruki. Hayato tertawa cekikikan karena Himeko memang punya masalah di bagian itu yang terlambat nongolnya gitu kan. Esensian Himeko kalau ngomongin soal susu. Haruki pukul-pukul manja Hayato karena dia cuma ketawa-tawa hahihi doang dari tadi. Ya terus mau kayak gimana lagi mbak? Kan memang asetmu sudah lumayan gede. Kalau mau tambah gede sini aja sama aku ayu. Kemudian Haruki mengajak Hayato ngobrol-ngobrol sebentar sebelum bobo. Dia juga meraba-raba punggung Hayato yang benar-benar kekar sekarang. Berbeda dengan Hayato yang dulu. Terlebih lagi dia sudah jadi tinggi banget sekarang. Bisa masak enak dan sayang sama keluarga. Berbeda dengan Haruki yang tidak berubah sama sekali. Apapun yang Haruki lakukan rasanya tetap sama saja. Hayato memahami perkataan Haruki dan dia mencoba untuk menenangkannya. Hayato sangat menikmati hari ini karena bisa menghabiskan waktunya bersama Haruki. Serasa nostalgia ketika mereka bermain dulu. Sudah lama Hayato ingin melakukan ini, mengingat bahwa Hayato sangat kesepian setelah Haruki pergi entah kemana waktu itu. Di desa Sukinose, Hayato tidak memiliki teman laki-laki lain yang seusianya. Sejak bertemu kembali dengan Haruki setelah bertahun-tahun berpisah, Hayato merasa sangat senang, bahkan ketika mengetahui bahwa Haruki adalah cewek tulen. Hari-hari yang Hayato jalani sekarang benar-benar terasa menyenangkan. Mereka pun duduk di kasur bersama dan Hayato mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Haruki. Hayato juga memiliki batasan ketika ingin ikut campur di kehidupannya. Tapi setidaknya Hayato bisa tetap berada di sisi Haruki selamanya, mulai dari sekarang. Terlebih lagi Hayato sudah memiliki HP. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan Haruki, Hayato siap untuk datang kapanpun. Mendengar semua kalimat lembut Hayato membuat air mata Haruki mengalir deras. Bahkan dia tidak menyadari kalau dirinya sedang menangis dalam kondisi kehampaan dalam kehidupannya. Hayato pun menyuruh Haruki untuk bersandar saja ke punggung Hayato untuk menenangkan hatinya. Beberapa menit berlalu, Haruki ketiduran di punggung Hayato karena pikiran dan batinnya yang sudah terlalu lelah. Hayato segera menidurkan Haruki di kasurnya. Haruki sempat mengigau karena dia butuh kasih sayang dari seorang ibu. Hayato pun mengusap air mata Haruki yang tersisa agar matanya tidak terlihat sembab ketika di sekolah besok. Dia yakin bahwa pasti akan ada momen di mana Haruki bercerita tentang masalahnya. Dan untuk saat ini, yang Hayato bisa lakukan hanya terus menemani Haruki dimanapun. Hayato pun tidur di sofa ruang tamu karena dia ingin Haruki bobok nyenyak di kasur Hayato. Pagi hari pun sudah datang dan Haruki bangun lebih awal subuh-subuh daripada Hayato dan Himeko. Mood hati Haruki sudah lebih baik sekarang karena dia punya Hayato. Neng sepertinya semakin kuat rasa cintanya kepada Hayato ya. Haruki pun diam-diam membuka pintu dan melihat Hayato yang masih bobok pules di sofa. Tapi Haruki jadi mandangin Hayato terus tuh. Kok jadi tersipu malu gitu mbaknya. Semakin lama Haruki menatap Hayato, semakin kesemsem dia karena Hayato kok ganteng juga ya dilihat-lihat. Kok bebek Hayatoku bobok di sofa, aku bobok di kamar. Act of service banget ih.
Aku juga sering dielus-elus manja, dibawa ke rumah buat makan malam bareng, ditemenin kemana-mana juga. Mana semalam aku nangis-nangis, Hayato nenangin aku. Apa Hayato selalu sekeren ini ya? Haruki jadi lupa diri karena perasaannya semakin mendalam kepada Hayato. Dan perlahan-lahan dia mendekati wajahnya ke Hayato sambil tersipu malu. Haruki pun kembali tersadar dan dia bingung dengan reaksi spontannya yang tiba-tiba ingin mencium bibir Hayato. Haruki merasa kesal-kesal imut di sana karena tiba-tiba hatinya luluh begitu aja. Padahal Hayato ya Hayato. Hoho, sis memang gak mau mengakui perasaan sendiri nih. Karena hal itu Haruki akan melakukan sesuatu hal untuk menggoda dan menjahili Hayato sekarang. Ya setidaknya Hayato bisa anggap ini jadi imbalannya gitu kan. Setelah semua yang dia lakukan sejak pertemuannya kembali dengan Haruki. Saat di sekolah Hayato sedikit terlambat dan dia melihat Haruki yang sedang dikelilingi para gadis. Mori bertanya kebingungan. Bro, kok leher lu merah gitu? Oh, digigit nyamuk atau semut gede kayaknya ini mah. Para gadis di sana sedang membicarakan teman masa kecil Haruki yang imut banget. Haruki mengatakan bahwa dia sayang banget sama teman masa kecilnya itu. Dan dia adalah orang spesial yang paling berharga bagi Haruki. Mori dan para cowok lainnya pun penasaran dengan wajah imut teman masa kecil Haruki tersebut. Ya, padahal mah Hayato udah tahu gitu kan kalau itu foto Himeko sama Haruki. Cuma ini si Hayato pura-pura gak tahu aja udah. Ketika jam pelajaran akan dimulai, Hayato menyapa pagi Haruki seperti biasa. Oh, kamu benar-benar mendapatkan banyak perhatian hari ini ya Nikaido-san, kata Hayato. Oh iya, Kirishima-kun, kamu mau lihat juga nggak? Ini aku ada foto teman masa kecil yang paling berharga dan yang paling kusayang loh. Ketika Hayato melihatnya, dia kaget setengah mati karena ternyata itu adalah foto Haruki yang sedang memberikan watermark hak milik ke leher Hayato alias cupang pas bobok tadi pagi gitu kan. Beringasnya mbak-mbak satu ini, aku juga mau dicupang atuh kalau kayak gitu. Ketika Haruki sudah pulang ke rumah Hayato kesel-kesel gara-gara Haruki nyupang dia. Haruki pun minta maaf karena dia udah keterlaluan. Tapi Hayato tidak mempermasalahkan itu dan dia juga nggak marah sama Haruki. Hayato kemudian menyambut Haruki dengan kata Okairi Nasai yang berarti selamat datang di rumah. Hati Haruki menjadi meleleh, nyes-nyes adem anget dan sambil menitikan air mata dia menjawab Tadaima yang berarti aku sudah pulang. Akhirnya Haruki bisa mendapatkan tempat lain yang bisa dia sebut sebagai rumah dan juga keluarga.